Para trader yang terhormat, paruh pertama 2022 selesai kemarin. Hasil suramnya mengungkap tingkat pesimisme dan ketakutan yang tinggi. Pasar saham Amerika Serikat menutup bulan, kuartal kedua, dan paruh pertama 2022 dengan kerugian besar. Penurunan di Wall Street merupakan yang terburuk dalam 5 dekade terakhir sejak tahun 1970. Hal itu tentu berdampak pada pasar Asia. Saat ini para pelaku pasar diliputi oleh ketakutan akan resesi. Namun demikian, kemungkinannya lebih rendah dari Amerika Serikat yang jatuh ke dalam resesi daripada negara-negara lain di dunia. Tentu saja, inflasi yang tinggi membebani Federal Reserve, produsen Amerika dan konsumen. Namun Amerika Serikat dapat mengandalkan mata uang terkuat di dunia. Sumber daya komoditasnya sendiri dan ekonomi terkuat. Jadi para analis cenderung menganggap resesi kecil dan berumur pendek. Pasar Asia membuka paruh kedua tahun ini dengan hati-hati karena investor mengkhawatirkan prospek perekonomian global. Apa sentimen pasar terhadap dolar Amerika Serikat? Secara teori, resesi yang dalam dan berkepanjangan akan melemahkan mata uang nasional. Namun, para analis memperkirakan skenario lain untuk dolar Amerika Serikat. Sebagai aset safe haven, dolar Amerika Serikat akan mengambil keuntungan dari mata uang komoditas dan pound sterling. Greenback menegaskan kekuatan di tengah prospek itu. Indeksnya telah naik lagi 0,7% di minggu lalu. Selain itu, dolar Amerika Serikat menutup kuartal kedua dengan hasil terkuat sejak 2016. Indeksnya naik hingga 104,97 di sesi trading Asia. Koridor intraday untuk indeks tersebut berada di antara 104,74 dan 105,11 dengan bias bullish. Sementara itu, yen juga diuntungkan oleh faktor yang sama yang meningkatkan permintaan safe haven dolar Amerika Serikat. Yen sensitif terhadap imbal hasil Treasury Amerika Serikat yang menurun. Para analis memperkirakan bahwa pasar obligasi telah terdampak parah dalam 6 bulan terakhir yang membuat dinamikanya menjadi hal yang rendah selama lebih dari 200 tahun. Pada pertengahan pekan, yen menguji level terendah multitahun di level 137 terhadap dolar Amerika Serikat karena perbedaan mencolok antara kebijakan Bank of Japan yang sangat lemah dan pengetatan moneter agresif Fed. Pada hari Jumat, penghindaran resiko global di tengah kekhawatiran resesi meningkatkan permintaan yen dan menguat hingga 135,07 versus dolar Amerika Serikat. Pasang dolar yen diperdagangkan menurun di sesi Asia dalam koridor antara 134,72 dan 135,99. Dolar Australia melemah terhadap dolar Amerika Serikat sebagai mata uang komoditas dan aset beresiko. Aussie mendapat dukungan sederhana dari kebijakan hawkish Reserve Bank of Australia dan penghapusan sebagian pembatasan COVID di Tiongkok. Gubernur Philip Loui baru-baru ini menyatakan bahwa regulator Australia hampir tidak akan mengikuti Fed Amerika Serikat dan tidak akan menaikkan suku bunga utama sebesar 75 poin basis. Reserve Bank of Australia secara luas diperkirakan akan meningkatkan cash rate sebesar 0,5 poin persentase pada pertemuan minggu depan. Jadi regulator Australia akan tertinggal dari Fed Amerika Serikat dalam hal pengetatan moneter. Prospek itu menekan Aussie. Pada hari Jumat, dolar melemah tajam ke level 0,6850 terhadap greenback, ke level terendah dalam 2 tahun. Sekarang pasangan AUD/USD menurun dalam kisaran antara 0,6791 dan 0,6908. Dengan mencoba untuk memprediksi prospek, investor memperhatikan petunjuk apakah inflasi telah mencapai puncaknya. Tampaknya tanda-tanda mendatarnya inflasi bisa menjadi sinyal perbaikan dalam kondisi perekonomian global. Untuk saat ini, investor tidak melihat tanda-tanda pemulihan ekonomi yang stabil. Awasi terus pasar keuangan di channel TV Instaforex dan saksikan terus TV ini.